Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi melalui Night Call GPIB pada malam hari ini bersama saya, Pendeta Yanedel Hehanusa Sahetapi, Ketua Majelis Jemaat GPIB Immanuel Balikpapan. Kita bersama-sama sebelum membaringkan diri dalam peristirahatan malam, kita diajak untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 2 Petrus pasal 1 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-11. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, terlebih dahulu kita berdoa. Ya Kristus, firman kehidupan, anak-anak-Mu akan membaca, merenungkan bagian pembacaan Alkitab saat ini. Bimbinglah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus. Berikanlah kepada kami hikmat-Mu, ketenangan yang berasal daripada-Mu, supaya ketika kami membaca, kami merenungkan bagian firman ini, kami didorong untuk mengimaninya, melaksanakannya dalam hidup beriman. Kami bermohon di dalam nama Kristus, firman kehidupan, bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, 2 Petrus pasal 1 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-11 berbunyi demikian. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab bagi kita sekalian pada kesempatan malam hari ini. Berbahagia semua kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Ibu Bapa, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Kalau kita berbicara tentang suatu barang yang kita tahu, kita kenal manfaatnya, maka kita akan menjaganya, kita akan memeliharanya dengan baik. Kalau kita mengenal seseorang, maka tentu kita akan berusaha untuk menghargai orang tersebut, menjalin hubungan yang baik, yang berdampak pada relasi
yang memberikan sukacita dan damai sejahtera. Saudara-saudara yang kekasih, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan dan penderitaan, maka bangunan relasi yang baik akan membuat seseorang menjadi tenang. Karena dengan bangunan relasi yang baik, maka orang akan menikmati manfaat dari relasi tersebut. Para pembaca surat 2 Petrus, mereka adalah orang-orang yang sedang bergumul dengan pengajar-pengajar atau nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar sesat yang mencoba untuk menggoyangkan iman orang-orang percaya, para pengikut Kristus. Karena itu, Rasul Petrus yang juga adalah penulis surat 2 Petrus ini ingin untuk memberikan nasihat agar supaya di tengah tantangan dan ujian itu kiranya orang mengenal dengan baik, bukan sekedar mengimaninya, tetapi mengenal dengan baik, menjalin relasi dengan baik bersama dengan Yesus Kristus, Tuhan Sang Juru Selamat. Bahwa sesungguhnya para pengikut Yesus Kristus, mereka istimewa di mata Tuhan. Mereka adalah umat yang dipanggil dan dipilih. Mereka adalah umat yang dikhususkan. Dan oleh karena itu, di tengah-tengah tantangan yang ada itu, bagaimana mereka mensyukuri anugerah rahmat yang dari Tuhan yang telah memanggil, mengkhususkan, memilih mereka untuk satu kehidupan yang saleh, satu kehidupan yang di dalamnya orang dipanggil untuk sungguh-sungguh menambahkan dalam hidup mereka iman, kebajikan, dan di dalam semuanya itu mereka akan menerima pengetahuan, dan pengetahuan mereka menerima penguasaan diri, dan di dalam penguasaan diri itu mereka bertekun. Ketekunan, kesalehan, kasih. Inilah yang akan membimbing mereka di dalam pengenalan akan Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Bagaimana dalam perjalanan memaknai hidup, orang-orang beriman melihat bahwa relasi dengan Yesus Kristus memberi dampak yang luar biasa sehingga dapat menjadi saksi yang hidup kapan dan di mana saja. Orang diajak untuk melihat bagaimana bangunan relasi dengan Kristus Yesus itu tercermin di dalam perilaku seseorang. Perilaku di mana orang itu mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Pada diri mereka, mereka akan menghormati,
Mereka menghargai, mereka mensyukuri karya keselamatan itu dengan menghadirkan cara hidup sebagai orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan, orang yang bijaksana, orang yang mencintai firman Tuhan, orang yang membangun relasi dengan Tuhan Yesus Kristus melalui pembacaan firman, merenungkannya, bahkan bertekun di dalam doa. Inilah kesalehan hidup yang harus ditampilkan sebagai warga kerajaan sorga yang mendapatkan jaminan hidup yang kekal. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, di sepanjang hari ini, hari Dominggu, hari Tuhan, ketika dari pagi kita memenuhi panggilan Tuhan melalui persekutuan yang beribadah, kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, lalu kita juga melakukan aktivitas-aktivitas lainnya, patut direnungkan sejauh mana kita mengenal Yesus Tuhan Juru Selamat kita. Apakah kita sudah hidup di dalam kebenaran dan kasih? Apakah kita cukup hanya berimankan Yesus Kristus? Bagaimana dengan perbuatan baik kita sebagai respon atas karya keselamatan yang Kristus sediakan bagi kita? Maka sebelum berbaring dalam peristirahatan malam, kita mencatat lagi satu persatu pengenalan kita akan Tuhan Yesus Kristus. Sungguh berdampakkah dalam relasi kita dengan sesama manusia, bahkan relasi kita dengan diri kita sendiri, sehingga relasi kita dengan diri sendiri, relasi kita dengan sesama, relasi kita dengan Tuhan Yesus Kristus menunjukkan spiritualitas kita, sehingga damai sejahtera memenuhi keberadaan diri kita. Lalu dengan tenang kita beristirahat malam. Kita imani bahwa pertolongan Tuhan selalu nyata. Kita akan berbaring tidak dengan kecemasan, tidak dengan ketakutan, tidak dengan kekhawatiran, melainkan dengan pengharapan, dengan kepastian iman dan percaya bahwa hanya oleh pertolongan kuasa Tuhan melalui pekerjaan Roh Kudus-Nya, Ia telah memampukan kita untuk melewati hari ini dan mewujudkan rasa syukur kita dengan perbuatan yang mencerminkan nilai spiritualitas kita, integritas Kristiani kita. Itulah yang membuat kita menjadi tenang, beristirahat, dan dengan penuh kepastian pengharapan kita percaya kita selamat di tangan Yesus. Semoga Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita menunjukkan bahwa sesungguhnya kita semua adalah pribadi-pribadi yang telah mengenal dengan sungguh siapa Yesus Kristus. Orang yang mengenal dengan sungguh siapa Yesus Kristus, dia akan
menghadirkan hidup yang saleh. Ia memiliki pengetahuan, ia memiliki ketekunan, ia mewujudkan kasih. Ia senantiasa mencerminkan integritas diri sebagai manusia yang berkarakter, meneladani Yesus Tuhan Sang Juru Selamat. Selamat beristirahat malam dalam keyakinan bahwa apa yang kita kenal, apa yang kita tahu tentang Sang Juru Selamat itu membuat kita menjadi bahagia karena jaminan kerajaan kekal kita terima di dalam Dia. Tuhan memberkati kita semua. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menyapa kami dengan kebenaran-Mu. Biarlah kami tidak sekedar mengimani Yesus Tuhan Sang Juru Selamat, tetapi ketika dengan mengenal lebih dekat, mengenal lebih sungguh, ada kesediaan diri untuk terus-menerus hidup di dalam ketekunan, hidup di dalam kasih, hidup di dalam menghayati perjumpaan denganmu, dan berdampak di dalam seluruh hidup dan kesaksian kami. Lindungi dan jaga kami semua ya Tuhan dalam peristirahatan malam ini. Biarlah kami menikmati sukacita sorgawi karena kami percaya kerajaan kekal menjadi jaminan yang Tuhan janjikan atas kami. Dengan demikian kami akan menikmati peristirahatan malam ini dengan tenang karena kehadiran-Mu. Di dalam nama Tuhan Sang Juru Selamat, Yesus Kristus, kami berdoa dan menyerahkan peristirahatan malam ini kepada Bapa di sorga. Amin.